Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Prahanda, NPM 2082112. Saya akan menjelaskan tugas Intermediate Life Support mengenai normal labor and the use of partograph, yaitu persalinan normal dan penggunaan partograf. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan eh, vagina, yaitu pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan sign, pemeriksaan umum atau pemeriksaan fisik umum atau general itu tuh, dan juga digunakan pemeriksaan Leopold dari Leopold 1 sampai Leopold 4, dan juga dilakukan pemeriksaan vaginal vaginal atau vaginal torture untuk menentukan kala, yaitu dari pemeriksaan cervix, lowest vital part, amniotic membrane, dan clinical perimetry. Untuk pemeriksaan kita vaginal tusser itu jadi diperiksa untuk nilai keempat bagian dari cervix, bagian cervix, nah, bagian terbawah janin, penilaian selaput ketuban, dan adekuasi panggul. Dan ini adalah bagai bentuk dan ukuran dari beberapa senti yang akan dilakukan untuk vaginal tusser. Nah, dimulai dari definisi persalinan, yaitu persalinan normal, di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari rahim ibu yang dianggap normal itu usia kehamilan cukup bulan setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyakit penyerta. Dan persalinan infartu pada saat uterus berkontraksi, perubahan berserpiks, membuka dan menipis disertai bloody show atau adanya perdarahan, dan diikuti dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Pada fase-fase proses persalinan terdapat empat, empat kala atau empat fase, yaitu kala satu, di mana kala satu ini merupakan pematangan dan pembukaan serviks sampai lengkap. Kala pembukaan kala satu terdapat dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Kala dua itu di mana proses pengeluaran bayi atau proses persalinan. Kala tiga adalah pengeluaran uri atau tali pusar atau plasenta, dan kala empat adalah observasi pasca persalinan. Ini mulai dari kala satu. Fase satu adalah fase laten pembukaan sampai mencapai 4 cm berlangsung lebih kurang 8 jam. Dan fase aktif pembukaan dari 4 cm sampai lengkap, terdiri dari fase akselerasi lebih kurang 2 jam, fase dilatasi maksimal lebih kurang 2 jam juga, dan fase deselarisasi lebih kurang 2 jam. Untuk kelas 1, peristiwa tingkat pada kelas 1 itu pertama adanya bloody show atau keluarnya darah yang disebabkan oleh lepasnya mucus plak, terbukanya vaskular pembuluh darah cervix, pergeseran antara selaput ketuban dengan dinding dalam uterus. Ostium uteri internum dan externum terbuka, yaitu cervix menipis dan mendatar. Selaput ketuban dapat pecah spontan dan pada primi gravida lebih kurang 20 jam, pada multi gravida atau kehamilan multi lebih kurang 14 jam. Dan ini adalah bentuk dari uterus dari uh, dari kalanya, dimulai dari non pregnant uterus, dari pregnant uterus term, dari dan di sini bisa dilihat uterusnya bisa uterusnya mengembang atau melebar, dan dimulai dari pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan dalam ini dilakukan pemeriksaan PT atau vaginal toucher. Pemeriksaan vaginal toucher ini bisa digunakan untuk bisa menggunakan jari tunjuk dan jari tengah. Yang pertama itu bisa satu jari untuk 2 cm pembukaan, dan untuk kalau sudah buka 4 itu 7,5 cm atau 3/4 dilatasi, memakai dua jari, itu jari tunjuk dan jari tengah. Dan ini adalah gambaran pembukaan cervix dari eh, kala kala kalanya, dan uh, ini adalah untuk kepala bayi pada saat uh, keluar atau bersalinan, di mana itu kepalanya menghadap ke bagian bawah dan akan berputar ke bagian atas. Dan yang kedua, kala dua. Kala dua ini di mana dimulainya pembukaan serviks yang lengkap.
dan berakhir pada saat bayinya sudah lahir, dan menjadi lebih dan pasien isnya itu menjadi lebih kuat, lebih sering, lebih lama, dan sangat kuat. Kemudian mungkin juga pecah spontan pada awal kala dua. Ka- Kala dua dan peristiwa penting pada kala dua ini, yang mana bagian terbawah janin ini turun hingga dasar panggul dari ibu hamil, dan juga ibu timbul perasaan ingin mengedan yang semakin kuat dan semakin berat seiring waktunya. Dan perineum meregang dan anusnya juga membuka, dan pada saat persalinan kepala dilahirkan lebih dahulu dengan suboksiput di bawah simfisis, selanjutnya dilahirkan badan dan anggota badan dari bayi. Mungkin diperlukan, dan juga kala dua ini bisa juga dilakukan episiotomi. Dan juga pada primigravida kurang 1,5 jam, dan pada multigravida itu 0,5 jam atau setengah jam. Dan ini adalah pergerakan dari pergerakan kepala bayi dari awal akan terjadinya persalinan, dan ini adalah pergerakan keluarnya kepala dan tubuh bayi pada saat persalinan pada kala dua, dan setelah kala dua selesai akan dilanjutkan dengan kala tiga. Kala tiga ini dimulai pada saat bayi telah lahir seutuhnya atau bayi telah lahir lengkap, dan berakhirnya pada saat keluarnya atau lahirnya plasenta dari tubuh ibu hamil. Lepasnya plasenta dari ini dari insersinya mungkin dari central stools ditandai perdarahan, baru ada dari tepi marginal Metis Duncan tidak dan tidak disertai perdarahan. Pada kadar normal, kontraksi uterus bertambah keras, fundus setinggi pusat, plasenta lepas 5-15 menit setelah bayi lahir. Dan ini adalah uh, cara melakukan pengeluaran tali pusat dengan cara melahirkan plasentanya dengan melakukan teknik penegangan tali pusat, yang dimana di sini bisa dilakukan penekanan pada daerah perut dari arah dorsokranial, dan juga dilakukan klem pada tali pusat untuk mengeluarkan tali pusatnya. Setelah kala 4 dan setelah kala 3 selesai, maka lanjut dengan proses kala 4. Kala 4 ini di mana uh, uh, dokter akan melakukan observasi hingga 2 jam postpartum atau 2 jam setelah kehamilan. Dan yang perlu diperhatikan, yang mesti diperhatikan pada saat kala 4 ini itu adalah vital sign ibu hamil dalam batas normal, yaitu tekanan darah, suhu, uh, pernapasan, dan denyut nadinya dalam batas normal, dan juga kontraksi uterusnya mulai membaik, dan juga diperhatikan perdarahan pervaginamnya. Perdarahan pervaginamnya kurang dari 500 cc, dan juga plasenta dan selang ketuban sudah lahir secara lengkap yang tidak ada tertinggal, kandung kemihnya kosong, luka-luka di perineum harus dirawat, mungkin ada luka-luka jahitan atau apa, dan juga resume keadaan ibu dan janin ke depannya. Baik, selanjutnya kita lanjut pada pengisian partograf. Partograf ini adalah alat bantu yang berupa sebuah kertas yang akan diisi pada saat akan di, akan ber, mau diberlangsungkannya persalinan, yang berfungsi untuk mencatat hasil observasi kemajuan persalinan, mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal, dimulai dan pertolongan ini dimulai dari fase aktif ketika pembukaan cervix 4 cm. Digunakan dan partograf ini digunakan di semua tempat pelayanan persalinan, baik itu rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, klinik bidan, dan juga klinik bidan swasta. Partograf ini mencatat hal-hal berbagai hal, yaitu mengenai informasi tentang ibu hamilnya, kondisi janin, kemajuan persalinan, jam dan waktu kontraksi uterus, obat-obatan dan cairan yang akan diberikan, dan juga kondisi ibu, dan juga kondisi dari ibu hamil pasiennya. Dan yang dicatat dalam penelusuran ibu itu nama, umur, gravida atau kehamilan keberapa, parah,
abortus atau adanya gugur atau tidak, nomor medik puskesmas, tanggal dan waktu mulai dirawat, dan waktu percaya selama ketuban. Untuk kondisi janin itu dicatat DJJ, warna dan ada tidaknya air pada ketuban, dan penyusupan molase pada janin. Dan untuk menunjang persalinan, diperhatikan pembukaan serviks, penurunan bagian bawah janin atau persentase janin, garis waspada dan garis bertindak. Untuk jam dan waktu, waktu mulainya saat persalinan, waktu aktual saat pemeriksaan. Dan juga diperhatikan kontraksi uterus, yaitu frekuensinya dan lama kontraksinya. Obat-obatan dan cairan diberikan itu bisa oksitosin, obat-obatan lainnya, dan cairan IV yang diberikan. Dan juga diperhatikan juga kondisi ibu hamilnya, yang dimana diperhatikan itu pemeriksaan fisik vital sign-nya, itu nadi, tekanan darah, temperatur, pernapasan, dan juga urinnya. Ya, diperhatikan volume dan kandungan urinnya, apakah ada aseton atau ada protein. Ya, lebih kurang, dan inilah bentuk dari partograf itu sendiri. Untuk kondisi janin, nilai dan catat jantung janin, nilai dan catat dan denyut jantung janin ini dicatat setiap 30 menit, lebih sering jika ada tanda-tanda gawat janin. Setiap kotak pada bagian ini menunjukkan waktu 30 menit. Jadi setiap kotak pada garis janin ini menunjukkan angka waktu 30 menit. Dan skala angka di sebelah kolom paling kiri itu menunjukkan denyut jantung janin dan denyut jantung dari janin itu sendiri. Dan untuk mencatat di DJJ ini dengan memberi tanda titik pada garis sesuai pada dengan angka yang menunjukkan jantung janinnya, dan kemudian dihubungkan dengan garis yang tidak terputus atau garis yang menyambung. Untuk kondisi janin yang lain, nilai air ketuban setiap kali dilakukan pemeriksaan dalam dan nilai warna air ketuban. Jika selaput ketuban ini pecah, catat temuan-temuan dalam kotak dengan menggunakan lambang misalnya untuk ketuban utuh, atau bisa juga tulis J untuk ketubannya sudah pecah tapi air ketubannya jernih, dan M untuk ketuban sudah pecah dan air ketubannya bercampur mekonium 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 atau air ketubannya berwarna kehijauan. Dan juga untuk D untuk ketuban sudah pucat dan air ketubannya bercampur dengan darah. Dan juga untuk K, ketuban sudah pecah tapi tidak ada air ketuban atau air ketubannya sudah kering. Untuk kondisi janin yang lain itu molase. Molase ini adalah adanya penyusupan tulang kepala janin. Ini dicatat setiap kali melakukan pemeriksaan dalam nilai penyusupan kepala janin. Dan dicatat temuan di kotak X-ray di bawah lajur air ketuban, gunakan nama-nama berikut. Bisa digunakan angka 0. Tulang-tulang kepala janin terpisah, struktura dengan mudah dapat dipalpasi. Poin 1, tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Dan 2, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Dan 3, tulang-tulang kepala janin tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Dan untuk yang lain kondisinya bisa juga dicatat pembukaan serviks, nilai dan catat pembukaan serviks tiap 4 jam, lebih sering dilakukan jika ada tanda-tanda penyulit atau tanda-tanda gawat darurat saat ibu berada dalam fase aktif persalinan. Catat pada partograf setiap pemeriksaan. Dan untuk memberi tanda pemeriksaan itu menggunakan tanda X di garis waktu yang sesuai dengan lajur besarnya pembukaan serviks. Untuk kondisi janin yang lain, untuk periksa penurunan kepala janin diukur secara palpasi bimanual, diukur secara jauh dari tepi simfisis pubis, dibagi menjadi 5 kategori dengan simbol 5/5 sampai 0/5. Dan garis waspada dan garis bertindak, ini garis waspada ini dibedah pada pembukaan serviks 4 cm dan meraih pada titik di mana pembukaan lengkap diharapkan. Jadi jika laju pembukaan 1 cm jauh. Pencatatan selama fase aktif persalinan ini harus dimulai dari garis waspada. Jika pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada pembukaan 10 cm per jam, maka harus dipertimbangkan pula adanya tindakan intervensi yang diperlukan. Misalnya bisa dilakukan tindakan amiotomi, oksitosin, atau persiapan rujukan ke rumah sakit atau puskesmas yang mampu menangani penyulitan gawat kedaruratan obstetrik untuk kandungan. Jika pembukaan serviks ini berada di sebelah kanan garis bertindak, maka tindakan persalinan harus segera dilakukan. Dan juga dari kontraksi uterus juga dicatat dan juga dinyatakan jumlah kontraksi yang terjadi dalam waktu 10 menit dengan mengisi angka pada kotak yang sesuai. Sebagai jika ibu mengalami kontraksi dalam waktu 1 kali 10 menit isi 3 kotak,
Caranya seperti ini, beri titik di kotak sesuai untuk nyatakan kontraksi namanya produksi 20 detik, dan beri garis-garis di kotak atau arsiran sesuai untuk menyatakan kontraksi yang namanya sampai 40 detik, dan isi penuh kotaknya sesuai untuk menyatakan kontraksi yang lamanya lebih dari 40 detik. Obat-obatan yang diberikan pada saat uh, perkahwinan atau untuk dalam pemeriksaan partografi ini bisa dibawa lanjut kotak observasi kotak si uterus, serta lanjut kotak untuk mencatat oksitosin, obat-obat lainnya, dan cairan IV. Bisa diberikan tetesan oksitosin dimulai membersihkan setiap 30 menit. Jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan dan dalam tentusan per menit. Perawatan lain dan cairan IV, catat semua pemberian pengobatan tambahan dan cairan IV dalam kotak SW dan kolom waktunya. Misalnya total setiap 10 menit dicatat dalam 10 menit. Di sini ini kurang dari 20 detik, ini 20 sampai 40, ini lebih dari 40 detik. Dan juga diperhatikan kesehatan dan kenyamanan dari ibu hamilnya. Diperhatikan nadi, tekanan darah, dan temperatur tubuh, volume urin, protein, dan testosteron. Dan juga dicatat nadi ibu setiap 30 menit itu berapa. Dan dicatat tekanan darah setiap ibu setiap 4 jam pas saat persalinan, dan catat temperatur ibu dari setiap 2 jam, dan catat dalam kotak yang sesuai dari partogram, dan volume urin, protein, dan aseton setiap 2 jam. Nah, di sini untuk cara pencatatan kondisi ibu hamilnya, mulai dari vital sign-nya, dan mulai dari kandungan dari urinnya. Dan ini salah satu contoh pengisian salah satu pengisian partogram yang telah diisi. Ya, dari di sini bisa ditulis nama ibu Santi, umur 21 tahun. Di sini biodatanya, di sini jantung janin, dan di sini turun kepala janinnya, dan juga ini adalah pemberian kontraksi dari uterus yang dimana untuk pemberian oksitosin pada ibu hamil, dan juga ini pengisian dari kondisi ibu hamilnya, vital sign, dan urin, kandungan urin ibunya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebenarnya uh, pada Allah saya mohon ampun, dan kesempurnaan semuanya hanya milik Allah. Uh, Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.